pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu dosen dan para investor. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang objek wisata lama rasa baru di Trans Studio Bandung. Sebelum kami membahas lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kami yaitu Martinus Bagasbili, saya sendiri Niken Carmelia, dan Sevaka Febriva. Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Selanjutnya, saya akan membahas sejarah atau tujuan awal pembangunan. Sejarah berdirinya Trans Studio Bandung. Trans Studio Bandung merupakan taman hiburan kedua yang dibangun oleh perusahaan City Corp. Sebelumnya, perusahaan tersebut telah membangun Trans Studio Makassar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejarah berdiri Trans Studio Bandung yaitu sejak 2011, Trans Studio Bandung saat ini beroperasi di atas lahan indoor seluas 4,2 hektar dengan puluhan wahana canggih di dalamnya. Trans Studio Bandung ini didirikan pada bulan Juni 2011 oleh Bapak Khairul Tanjung. Berawal dari cita-citanya ingin mempunyai tempat hiburan. Beliau pertama kali mendirikan Trans Studio di Makassar, lalu beliau mendirikan di Bandung. Alasan beliau mendirikan di Bandung dikarenakan Bandung memiliki wilayah yang strategis, serta memiliki prospek yang cukup menjanjikan, baik secara regional maupun internasional. Di sini, saya akan menjelaskan tentang informasi dari observasi, wawancara, pengukuran, dan web research dari Trans Studio Bandung. Trans Studio Bandung merupakan theme park indoor terbesar di Indonesia untuk saat ini. Trans Studio Bandung memiliki lahan seluas 4,2 hektar dan berkelas internasional yang dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Memiliki konsep world class integrate mega project. Trans Studio Bandung Indoor Theme Park memiliki 3 zona bertema penuh petualangan, yaitu Studio Sentral, kawasan dengan kemegahan klasik ala Hollywood dan New York pada era tahun 50-an, yang membuat pengunjung serasa melangkah di pusat negeri hiburan. Kemudian, ada zona Lost City, negeri para petualang sejati, serta Magic Corner, kawasan bertema abad pertengahan yang misterius dan penuh keajaiban. Ada sekitar 20 wahana yang ditawarkan Trans Studio Bandung, dan 8 wahana diantaranya dipastikan dapat memacu adrenalin para pengunjung. Antara lain, Yamaha Racing Coaster, yang memiliki kecepatan 120 km per jam, Transcar Racing, yang memberikan pengalaman balap mobil di arena sesungguhnya, Giant Swing, dengan ketinggian 18 meter yang akan memutar dan mengayun, Vertigo, kincir raksasa yang dapat berputar 360 derajat. Berikut ini adalah feedback pengunjung Trans Studio Bandung. Dari feedback yang telah kami dapatkan, kami berencana untuk mengembangkan ide potensi wisata lama rasa baru yang ada di Trans Studio Bandung. Selanjutnya, pembahasan potensi yang akan dikembangkan akan dibahas oleh rekan saya, Seva. Oke, potensi yang akan kami kembangkan, yang pertama itu menambahkan tempat kuliner di Trans Studio Bandung, yang kedua menambahkan spot foto, yang ketiga mengenalkan budaya Sunda, dan yang terakhir yaitu keempat menambahkan indoor playground dikhususkan untuk anak-anak. Oke, alasan pengembangan potensi kami yang pertama yaitu kuliner. Yang pertama, karena tempat Trans Studio Bandung ini masih mengandalkan food court-nya dan masih mengandalkan juga atau ketergantungan dengan Trans Studio Mall-nya. Kemudian cara pembayarannya pun masih menggunakan voucher yang terbilang masih tidak praktis atau terbilang belum praktis seperti itu ya. Dan harganya mahal, kemudian varian makanannya pun masih sangat minim seperti yang dikatakan pengunjung Trans Studio Bandung melalui feedback yang sebelumnya. Jadi yang kedua tuh ada spot foto. Spot foto ini belum dimiliki oleh Trans Studio Bandung. Jadi kami ingin mengembangkan spot foto di Trans Studio Bandung dengan alasan digunakan khusus untuk mengabadikan momen. Selain itu, dengan adanya spot foto ini, Trans Studio Bandung memiliki daya tarik tersendiri seperti itu ya. Jadi alasan yang ketiga yaitu ada pengenalan budaya Sunda. Pengenalan budaya Sunda ini karena Trans Studio Bandung belum memiliki seperti ikonik buat mengenalkan budaya Sunda seperti itu ya. Jadi kami mengenalkan budaya Sunda dengan melalui atau menggunakan media potret
dan membuat tema Trans Studio Bandung menjadi bernuansa tradisional Sunda seperti itu. Dengan begitu, pengunjung dapat tertarik dan menikmati suasana Trans Studio Bandung yang bernuansa tradisional Sunda. Oke, kemudian yang terakhir yaitu indoor playground. Alasan kami menambahkan indoor playground yaitu orang tua mengeluhkan biaya yang mahal bagi anak-anak. Jadi biayanya setara dengan orang dewasa seperti itu. Dan kemudian wahana untuk anak-anak ini terbilang masih minim atau sedikit. Jadi kami menambahkan indoor playground ini dikhususkan untuk anak-anak seperti itu ya. Jadi untuk indoor playground ini memang dikhususkan sebagai permainan anak-anak seperti itu. Kemudian apa yang dikembangkan dari potensi-potensi tadi? Oke, jadi yang dikembangkan dari kuliner ini kami mengembangkan yaitu berupa makanan tradisional khususnya khas Sunda dan makanan modern. Karena pada awalnya makanan yang tersedia di Trans Studio Bandung harganya mahal dan untuk pembayaran wajib masih menggunakan kartu voucher seperti itu. Nah, untuk ini kami menyediakan tempat kuliner. Jadi dikhususkan untuk khusus tempat makan seperti itu. Kemudian pembayaran juga lebih fleksibel karena kami juga menerima pembayaran melalui voucher maupun cash tunai. Jadi lebih fleksibel seperti itu ya. Dan makanannya pun masih terbilang cukup terjangkau dibandingkan dengan makanan food court yang berada di Trans Studio Bandung sendiri. Itu. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu ada spot foto. Spot foto ini kami menambahkan konsep seperti sky garden, air mancur, dan spot foto yang instagramable supaya pengunjung dapat mengabadikan momen mereka saat di Trans Studio Bandung. Karena apabila kita mempunyai momen-momen seperti itu, melainkan kita rasa ingin membagikan momen tersebut di sosmed kita semakin meningkat seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, pengenalan budaya Sunda. Nah, ini sebetulnya poin kita di sini yaitu mengenalkan budaya Sunda supaya orang-orang Indonesia lebih mengenal budaya Sunda. Karena khususnya Trans Studio Bandung ini berada di Bandung dan Bandung ini menggunakan budaya Sunda. Oke, jadi yang pertama ini kami mengenalkan budaya Sunda menggunakan potret, dan potret tersebut dipajang di sisi ruangan atau sudut ruangan. Dan potret tersebut meliputi gambar alat musik, baju tradisional, dan potret budaya Sunda lainnya. Oke, dan jadi di dalam foto atau potret tersebut terdapat deskripsi supaya pengunjung dapat membaca apa yang tercantum pada foto itu, gambar apa lah, seperti itu ya. Dan kemudian kami juga menerapkan tema budaya Sunda sebagai dekorasi dan karyawan atau pegawai kami menggunakan pakaian adat Sunda. Sehingga adanya konsep ini pengunjung dapat lebih tertarik dengan budaya Sunda, seperti itu. Oke, dan kemudian yang terakhir yaitu keempat adalah indoor playground. Nah, yang dikembangkan dari indoor playground ini kami menambahkan permainan yang edukatif dan melatih ketangkasan anak-anak. Karena memang dikhususkan untuk anak-anak, jadi pasti anak-anak minatlah dengan permainan seperti ini. Dan ada benefit dari adanya indoor playground ini dapat melatih ketangkasan anak-anak dan kecerdasan anak-anak. Kemudian ada para orang tua pun tidak perlu khawatir lagi mengenai masalah permainan bagi anak-anak karena kami sudah menyediakan indoor playground bagi anak-anak. Oke, selanjutnya untuk masalah yang dihadapi selama pandemi akan saya alihkan kepada teman saya yaitu Billy. Selanjutnya, masalah yang dihadapi oleh Trans Studio Bandung selama pandemi yang pertama. Pada tanggal 23 Maret 2020, virus COVID-19 sangat berkembang pesat di Indonesia, sehingga membuat Trans Studio Bandung mengumumkan penutupan untuk sementara waktu, tapi mereka tidak memberitahu kapan dibukanya kembali Trans Studio Bandung. Penutupan Trans Studio Bandung bertujuan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 yang sedang tinggi-tingginya pada saat itu.
Pihak Trans Studio Bandung mengumumkan penutupan untuk sementara waktu ini pada masyarakat melalui masyarakat yang telah membeli tiket melalui tiket.com atau secara langsung dengan melakukan perubahan jadwal atau reschedule dengan menghubungi customer service yang telah mereka sediakan. Setelah penutupan sementara waktu ini, Trans Studio Bandung mengalami kerugian keuangan akibat penurunan wisata dan adanya penutupan wisata. Tapi pada bulan awal Juli, pemerintah Indonesia mulai melonggarkan kebijakan mengenai COVID-19 dan melakukan sistem new normal atau adaptasi kebiasaan baru atau yang kita biasa sebut AKB. Tentu ini menjadi kabar baik bagi sektor wisata di Indonesia. Lalu, masalah yang dihadapi oleh Trans Studio Bandung selama pandemi yang kedua. Penutupan sementara yang dilakukan oleh Trans Studio Bandung menimbulkan berbagai masalah internal, terutama dalam sektor ekonomi. Hal ini membuat Trans Studio Bandung harus membuat para karyawan terkena PHK atau dipecat dari Trans Studio Bandung. Tentunya, kebijakan ini dilakukan tujuannya agar mereka menghindari resiko kerugian yang cukup besar dari pihak Trans Studio Bandung itu sendiri. Tapi ini berdampak pada para karyawan yang terkena PHK, sehingga mereka mengalami pengangguran dan mereka tidak bisa menafkahi kehidupan keluarganya masing-masing. Selanjutnya, masalah yang dihadapi oleh Trans Studio Bandung selama pandemi yang ketiga. Pada tanggal 28 Oktober 2020 merupakan pertama hari libur pada bulan tersebut. Jumlah pengunjung mencapai 2.000 pengunjung atau 50% dari kapasitas yang telah ditentukan. Meski pengunjung yang dibatasi hanya 50% dari kapasitas tersebut, jumlah 2.000 orang yang datang dibilang cukup ramai. Pasalnya, jumlah pengunjung Trans Studio Bandung biasanya hanya berkisar 1.000 orang pada hari ini. Salah satu sisi, pihak Trans Studio Bandung sangat antusias karena pengunjungnya banyak. Di sisi lain, mereka juga harus waspada karena COVID-19 sangat berkembang pesat pada saat itu. Oleh karena itu, Trans Studio Bandung sangat ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Pengunjung wajib menggunakan masker, lalu mereka menempatkan hand sanitizer di setiap unit. Lalu pengunjung wajib diperiksa suhu tubuh, dan untuk petugas dari Trans Studio Bandung sendiri wajib mengenakan masker, lalu menggunakan face shield, dan diwajibkan menerapkan protokol kesehatan lainnya. Pihak Trans Studio Bandung berupaya keras untuk tetap mengikuti protokol kesehatan agar tidak tertular COVID-19. Dapat dilihat dari slide ini menjelaskan beberapa gambar objek wisata yang merupakan sebagian dari banyaknya wahana di Trans Studio Bandung. Yang pertama merupakan gambar dari Studio Sentral, lalu yang kedua wahana komedi putar, gambar ketiga merupakan wahana Vertigo Galaxy, dan keempat merupakan wahana ontang-anting. Selanjutnya, ini merupakan gambaran dari ide kami yang akan kami buat semenarik mungkin agar para investor tertarik berinvestasi dalam ide kami dalam mengembangkan Trans Studio Bandung agar lebih baik selanjutnya. Yang pertama merupakan gambaran dari tempat kuliner, kedua Sky Photo yang bertemakan Sky Garden, lalu yang ketiga pengenalan budaya yang kami akan menerapkan potret budaya Sunda yang terbajang dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah indoor playground, tempat bermain anak-anak. Ini merupakan denah dari Trans Studio Bandung yang merupakan tempat wisata yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 289, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Cukup sekian dari presentasi kami. Kami harap para investor tertarik dengan ide kami dalam mengembangkan dan membenahi kekurangan dari Trans Studio Bandung agar Trans Studio Bandung lebih baik dari sebelumnya
dan mendapatkan hati dari para wisatawan dan masyarakat. Terima kasih.